Aku pengidap tumor akut, dokter menyarankan untuk melakukan operasi. Aku bilang, tunggu 1 bulan untuk istirahat menenangkan pikiran sebelum mengambil keputusan si malakama tersebut. Di masa istirahat hari-hariku dihabiskan dengan gelisah dan kemurungan, keluargaku sering kena dampaknya. Untuk melepas kepenatan aku mencoba mengunjungi kantor tempat keluargaku berbisnis. Duduk di depan kantor melihat hiruk-pikuk pasar yang terletak di seberang jalan. Tiba-tiba aku melihat sesuatu yang janggal. Seorang perempuan tua memunguti sisa-sisa tulang dan daging yang tercecer milik seorang penjual daging. Dengan penasaran ku dekati dia untuk mengetahui apa yang dilakukannya. Perempuan itu terkejut dan menumpahkan kembali isi kantong yang dia kumpulkan sambil meminta maaf. Maaf tuan, kalau tidak berkenan, saya tidak akan lakukan. Aku meminta maaf telah mengejutkannya, dan menjelaskan hanya ingin tahu untuk apa tulang-tulang itu dikumpulkan. Dia menjelaskan, tulang itu untuk campuran sayur karena sudah bertahun-tahun sejak suaminya wafat, anak-anaknya tak pernah mencium aroma daging. Aku terhenyak, sambil menahan emosi, sekuat tenaga aku tahan air mataku agar tak jatuh. Ku katakan padanya, ibu tunggu sebentar, jangan kemana-mana, dan buang kantong itu ke tempat sampah. Ibu itu mematung penuh penyesalan dan ketakutan, bibirnya bergetar dan bergumam, maafkan tuan, seharusnya ini tidak saya lakukan. Aku mendekati tukang daging dan berbisik, kasih dia 2 kilo daging, dan bilang padanya, agar tiap minggu selalu datang untuk mengambil jatah daging yang disediakan. Aku pun pergi dan melihat perempuan itu menerima sekantong penuh daging dengan gemetar, memandangiku dari kejauhan, membungkuk berkali-kali, aku pun membalas dengan merapatkan kedua telapak tangan di depan dada. Cepat-cepat aku membalikan badan membiarkan air mataku berebut berjatuhan. Entah kenapa setelah kejadian itu hatiku menjadi tenang, gelisahku sirna, ketika kembali ke rumah, anak-anakku heran dan berkata, "Ayah, wajahmu kelihatan cerah. Tak tampak padamu kemurungan seperti biasanya, apakah ayah menemukan alternatif pengobatan manjur tanpa operasi?" "Tidak anakku, aku sekarang tak peduli dengan penyakitku, ayah gembira hanya karena bisa membantu seseorang." Kuceritakan kejadian barusan kepada mereka, tiba-tiba anakku yang perempuan dengan mata berkaca-kaca berkata, "Demi Allah ayah, datangi mereka dan mintalah doa kepada mereka agar ayah disembuhkan." Kami pun mendatangi rumahnya dengan membawa beberapa kebutuhan keluarga untuk disedekahkan, dan meminta didoakan. Sebulan kemudian, aku mengunjungi rumah sakit dan menemui dokter untuk menjalani operasi yang sudah dijadwalkan. Aku berbaring dan diperiksa, beberapa saat kemudian aku dipanggil ke ruangan dan ditanya, "Bukankah Anda adalah Pak Pulan?" "Benar," jawabku dengan lirih. Dengan senyum tipis dia bergumam, "Aneh. Rupanya Bapak berbohong. Katanya mau istirahat selama sebulan, tapi nyatanya Bapak sudah berobat ke tempat lain, tapi tidak apa-apa, kalau boleh tahu, kemana saja Bapak berobat?" "Aku tak kemana-mana, apalagi berobat," jawabku dengan datar. "Aku tak percaya, tolong jujur dengan saya Pak." "Ini tidak mungkin," sahut dokter itu dengan tegas. "Maksudnya apa dok?" kataku dengan perasaan tertekan. "Demi Allah, tumor Bapak tidak terdeteksi sama sekali, seakan-akan itu tak pernah terjadi sebelumnya. Atau, Bapak bukan pasien yang kami tangani sebelumnya, ini tidak mungkin." Aku pun mendongakkan dagu, dan balik bertanya dengan penuh keheranan, "Benarkah yang dokter katakan?" Dokter itu menunjukkan hasil pemeriksaan dan berkata, "Selamat Anda sudah terbebas dari penyakit tanpa operasi, tapi tolong dijelaskan bagaimana ini bisa terjadi." Dengan perasaan bercampur aduk aku berkata, "Demi Allah, aku tak berobat kemanapun, namun saya akan ceritakan kejadian yang mungkin menjadi penyebab kesembuhan tersebut." Sang dokter menyimak ceritaku dengan penuh haru, dia berkata, "As-sadaqatu tadfa'ul bala, as-sadaqatu